Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu orang tewas akibat kecelakaan maut di Tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Ratusan mahasiswa IPB menjadi korban penipuan investasi dan terlilit utang pinjaman online atau pinjol. Sejumlah siswa SD negeri di Kabupaten Tasikmalaya mengalami keracunan usai mengonsumsi jajanan sekolah. Kita ke informasi selanjutnya. Aparat Polresta Bogor Kota mencatat ada 311 orang yang menjadi korban penipuan yang didominasi mahasiswa IPB dengan kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Petugas tengah mengejar pelaku perempuan berinisial SAN yang diduga menawarkan investasi dengan keuntungan 10%. Kasus penipuan yang melibatkan ratusan mahasiswa IPB terus berlanjut. Petugas Reskrim Polresta Bogor Kota masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Dari data petugas, tercatat ada 311 orang korban yang didominasi para mahasiswa IPB. Mereka tertipu investasi online shop yang ditawarkan oleh seorang perempuan berinisial SAN. Sejauh ini, nilai kerugian para korban mencapai 2,1 miliar rupiah. Dengan rentang waktu dari bulan Januari hingga Oktober. Para korban sebelumnya diminta meminjam uang kisaran jutaan rupiah melalui pinjaman online. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada SAN dengan modus investasi online shop yang dijanjikan keuntungan 10% dari nilai investasi. Jumlah korban yang sudah berhasil didata adalah sebanyak 311 orang. Dan itu sebagian besar, tidak semuanya, sebagian besar itu berasal dari mahasiswa IPB. Kemudian untuk terlapornya sama, inisialnya SAN, total uang yang sudah, atau mungkin total uang dugaan yang para korban yang tertipu kurang lebih sebesar 2,1 miliar gitu ya, dari 311 orang korban ini. Kemudian modusnya sebenarnya ini kenapa terkait dengan pinjol, ini sebenarnya kerjasama antara korban dengan terlapor ini tidak terkait dengan pinjol awalnya. Terlapor menawarkan kerjasama secara online dengan cara bagi hasil dijanjikan 10% gitu ya. Tetapi syarat yang disampaikan oleh terlapor ini bahwa para pelapor atau para korban ini harus mengajukan pinjaman di online. Ada beberapa pinjaman online yang terdata, di data kami ada 5 pinjol yang terdata. Kemudian hasil daripada pinjaman online tersebut dikirimkan atau ditransferkanlah kepada terlapor SAN ini dengan iming-iming nanti akan dibayarkan 10% daripada bagi hasil keuntungan. Akibat kejadian tersebut, para mahasiswa ini mendapat teror dari debt collector atau penarik utang terkait pinjaman uang tersebut. Polisi masih memburu SAN untuk dimintai keterangan atas kasus ini. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sementara itu, Rektor IPB mengumpulkan mahasiswanya yang menjadi korban dugaan penipuan pinjaman online di gedung Rektorat IPB University pada Selasa malam. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi atas kasus tersebut. Rektorat IPB turun tangan terkait kasus dugaan penipuan online shop yang menimpa mahasiswanya. Rektor IPB Arif Satria menyatakan mahasiswa yang menjadi korban telah melaporkan kejadian ini kepada Polres Bogor, Polsek Dramaga, dan Polres Kota Bogor. Sementara itu, mahasiswa yang menjadi korban berharap agar semua masalah ini bisa segera tuntas. Mereka juga meminta kepolisian untuk segera menangkap pelaku serta meminta debt collector yang terus menebar teror segera menghentikan aksinya. Malam hari ini kami berjumpa dengan pimpinan sekaligus dengan para mahasiswa yang menjadi korban dari dugaan penipuan transaksi pinjaman online. Dari 75 mahasiswa yang hadir pada malam hari ini tergambar ya bahwa ternyata memang tidak ada yang sifatnya transaksi individual. Ya.
Ini adalah sebuah modus baru ya, dugaan penipuan yang dilakukan oleh seorang oknum yang sudah teridentifikasi, dan para mahasiswa sebenarnya juga sudah melaporkan ini ke pihak berwajib. Jadi para mahasiswa sudah memberikan laporan kepada pihak kepolisian, dan tentu kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan berharap bahwa kasus ini cepat dituntaskan. Ya. Kami berharap kasus ini cepat diselesaikan, dan tentu secara institusi IPB akan melakukan beberapa langkah-langkah yang terkait dengan soal negosiasi ya dengan berbagai pihak, termasuk dengan lembaga pinjol itu ya, perusahaan yang memberikan pinjaman itu. Dan kita akan coba sekarang sedang menyiapkan tim, ya IPB sudah membentuk tim itu akan bekerja termasuk penasihat hukum dan juga dengan tim yang akan melakukan proses negosiasi dengan berbagai pihak itu. Masalah ini cepat terselesaikan karena ini kan masing-masing dari korban terus-menerus diteror oleh debt collector, dan pokoknya beberapa orang tua kami juga khawatir karena tagihannya pun limitnya terlalu besar gitu kan. Dan saya berharap juga mungkin dari pelaku bisa diurus sampai ke hukum, karena ini benar-benar kasus penipuannya sudah sangat membesar sekali. Puluhan korban melaporkan penipuan berkedok investasi bodong ke Polres Tasikmalaya. Total jumlah kerugian mencapai 8 miliar rupiah. Puluhan perempuan muda asal Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, mendatangi Polres Tasikmalaya untuk melaporkan penipuan berkedok investasi bodong dengan nama tanah modal cari cuan sambil rebahan. Kedatangan mereka sebagai korban melaporkan petugas yang merekrut sekaligus mencari nasabah untuk investasi. Para korban dijanjikan keuntungan Rp150.000 hingga Rp250.000 dari investasi Rp1 juta. Mereka menuntut pengembalian uang investasi. Jadi nada itu mengiming-imingi tentang tanah modal ya. Zaman sekarang kan kayak jadi uang itu susah ya Pak ya. Apalagi ibu rumah tangga seperti saya yang ingin mendapatkan penghasilan lebih mungkin. Ya dari berdasarkan kepercayaan terhadap teman ya Nadia, terus menjanjikan menggunakan limit paylater yang kita punya itu buat dipakai di gudang tas di Surabaya sama di Jakarta. Dia sampai ngirimin lagi packing barang-barang sampai ada kontainer. Ya kita percaya gitu. Jadi kami semua di sini tuh percaya bahwa emang limit yang kita punya itu dipakai buat usaha gudang itu sendiri. Yang mana kenyataannya kami tahu tanggal 5 kemarin udah jatuh tempo bahwa emang admin gudang itu kata dia gak ada, dia mengatasnamakan dirinya juga korban. Modus pelaku dengan mengajak para korban tanam modal melalui pinjaman online serta investasi tunai. Total kerugian mereka mencapai kisaran 8 miliar rupiah. Total ada 20 orang, tapi sebetulnya kami menerima kuasa dari 16 orang, 11 orang ketua member ya, 11 orang ketua member dan sisanya adalah member di bawah ketua member. Atas dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Terkait investasi, karena investasinya dilaporkan tidak? Ya investasi kita laporkan dan deposito kita laporkan juga. Karena ketua member contoh ini adalah korban investasi dengan moto tanah modal cari cuan sambil rebahan. Selain itu dia juga mengeluarkan uang pribadi untuk depositonya. Penyidik Satreskrim Polres Tasikmalaya segera menangani laporan para korban. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Sekarang kami akan dijalankan dulu, selanjutnya mungkin kami menunggu nanti pembuatan laporan polisi. Saat pelaporan dan pemeriksaan oleh polisi, para korban tidak kuasa menahan sedih hingga menangis histeris karena mengetahui uang sulit dikembalikan. Padahal puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah telah dikeluarkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.
Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi Selasa malam menerima uang titipan sebesar 4,3 miliar rupiah dari total 25 miliar rupiah terkait kasus surat perintah kerja atau SPK bodong di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang melaporkan adanya SPK bodong alias fiktif pada Dinas Kesehatan setempat. Dengan pengawalan ketat, uang sebanyak 4,3 miliar rupiah ini dibawa mobil ke kantor Kejaksaan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Uang tersebut terkait kasus surat perintah kerja fiktif atau SPK dari bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016. Penitipan uang kepada Kejari merupakan hasil penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi tentang dugaan tindak pidana korupsi SPK fiktif. Dugaan SPK fiktif keuangan Dinkes Kabupaten Sukabumi pada Bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, cabang Pelabuhan Ratu tersebut diusut Kejari Kabupaten Sukabumi setelah adanya laporan masyarakat pada 22 Juni 2022. SPK fiktif ini terkait dengan bantuan provinsi tahun anggaran 2016. Yang membalikkan 4,3 miliar rupiah tadi. Jadi masih ada kekurangan kurang lebih 21 miliar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terrealisasi dengan baik. Berarti masih dalam proses hukum, Pak ya? Masih kita teruskan penyidikan. Ya, Pak, kasusnya sudah ada tersangka. Ini masih dalam pemeriksaan lanjutan dan nanti dalam waktu dekat juga mungkin dalam waktu dekat akan kami umumkan. Terkait kasus ini, 21 saksi sudah dimintai keterangan. Mereka berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi serta pihak perusahaan yang diduga terlibat. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Ciawang Kabupaten Tasikmalaya mengalami keracunan usai mengonsumsi jajanan sekolah. Mereka merasa mual hingga muntah. Sejumlah siswa SD Negeri 2 Ciawang, Lowisari, Kabupaten Tasikmalaya mengalami keracunan setelah menyantap jajanan sekolah bernama Cikbul alias Ciki Ngebul. Jajanan ini berbahan dasar snack dan susu, serta disemprot dengan nitrogen cair agar muncul efek dingin ekstrim. Setelah mengonsumsi makanan Cikbul, korban mengaku mual, pusing hingga muntah, serta perut terasa begah. Keluhan pertama pusing, terus ada yang mual, begah gitu. Terus ada yang muntah darah. Gitu. Darah ada yang darah. Tapi cuma darahnya darah keluar sedikit lah gitu. Ada berarti ya? Menurut data aparat setempat, total korban yang mendapat perawatan akibat keracunan ini mencapai 7 orang. 6 orang siswa berada di Puskesmas Lowisari dan seorang siswa lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya. Enggak, kita sudah konfirmasi ya. Jadi ada anak laki-laki ya, usia kurang lebih 12 tahun dengan riwayat sebetulnya. Riwayat atau kronologis cerita jam 7 pagi katanya anak-anak ini jajan semacam makanan yang ngebul seperti itu ya, dan kemudian tidak lama setelah itu mengalami keluhan diare terutama muntah-muntah gitu ya. Nah, alhamdulillah pasien itu anak yang dibawa ke SMC sudah kita tangani dan keluhannya memang tidak terlalu berat, hanya perut kembung saja. Awalnya memang muntah. Ada darah ya dok? Itu sebetulnya setelah kita konfirmasi tidak sampai darah ya. Jadi hanya muntah proyektil. Jadi proyektil itu muntah yang memang sampai menyembur gitu ya, sampai menyembur tapi tidak sampai muntah darah. Terkait kasus ini, anggota Polsek Lowisari sudah mengamankan barang bukti berupa gerobak motor jualan Cikbul, snack susu, dan bahan nitrogen cair. Sampel makanan juga akan diuji di laboratorium untuk mencari penyebab pasti keracunan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.